Berapa waktu? 50 waktu. Itu yang diwajibkan. Muhammad, 50 waktu itu bukan sedikit. Umat kamu mah kecil-kecil. Umat saya gede-gede. Sehari semalam 1 kali pada males. Tuh. Naik lagi minta ke Allah. Minta keringanan. Naik Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas. Menitipkan salam dari Nabiullah Ibrahim, maka dikurangi 45 waktu sehari semalam. Tuh. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil kiram yang saya hormati Bapak Ustadz Aas Asrori, yang mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pengurus Majelis Taklim At-Thahiriyah yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya pengurus Majelis Taklim At-Thahiriyah beserta pengurus Musholah At-Thahiriyah dipanjangkan umur barokah, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam musibahnya. Allah berikan dalam kehidupannya husnul khotimah. Anak-anaknya oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga berbakti kepada ibu dan bapaknya. Amin ya robbal. Semangat ge. Amin ya robbal. Amin. Kudu ditoelan bae. Toel bekarak nongol. Para jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita, niat dan langkah kita menuju Majelis Taklim semoga menjadikan langkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita masih mengupas tentang Isra Mi'raj, di mana awal permulaan Isra dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada sababnya. Kullu syai'in sababun, tiap-tiap perkara pasti ada sababnya. Sababnya kita punya istri, ada yang berkenalan,
ada yang dijodohin, ada yang ketemu di kerjaan, ada yang lewat HP, ada telepon kesasar, ada SMS nyasar. Itu sebabnya. Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, itu ada sababnya. Mana sababnya? Ammas sababul mi'raji fahuwa annal arda iftaharrat 'alas samai. Adapun sababnya diisrokan dan dimi'rajkan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bumi berpadu, cek urang kulon teh ama pasea itu tah ya, nyaho pasea alas samai terhadap langit. Faqalatil ardu ana khairun minka. Karena langit malapannya mu'annas, kita kasih minki. Itu ya. Kata bumi, hei, itu bahasa kitanya malangit. Ana khairun minki, aku lebih bagus daripada engkau. Itu. Ataupun aku lebih mulia daripada engkau. Li'anna Allah Ta'ala jayyanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha. Kata bumi, langit, Allah Ta'ala telah memberikan perhiasan kepadaku, yaitu dengan negara Indonesia, negara Malaysia, negara Jerman, negara Amerika, negara Afrika, negara Israel, Jepang, Arab, bermacam-macam. Wal bihari wal anhari, lautan, daratan, wal asjari, dan pohon-pohonan. Gitu. Ada di bumi. Wal jibali wa ghairiha, gunung-gunung. Dari gunung Slamet sampai gunung, itu adalah Allah memberikan perhiasan kepadaku di alam dunia. Wa qalatis sama'u ana khairun minka. Kata bumi, atuh sarua bae bumi, gitu bahasa kitanya mata. Atuh Allah juga memberikan perhiasan kepadaku. Nah, li'anna samsa, sesungguhnya matahari ada di langit. Wal qamara, bintang bulan ada di langit. Wal kawakiba, bintang-bintang ada di langit. Wal aflaka, pajajahan ada di langit. Wal buruja, buruz ada di langit. Wal arsa, aras ada di langit. Wal kursi, kursi ada di langit. Wal jannati, sorga ada di langit. Kata bumi. Pas senang-senang. Aing mah mobil nage. Cek ieu teh. Aing ge sarua. Kos kitu tah ibarat kieu mah. Jadi Pak agung-agung antara langit dengan bumi. Dijawab lagi oleh bumi, wa qalatil ardu fi baiti yazurru wa yatufu bihil anbiya'u wal mursaluna wa auliya'u wal mu'minuna amatan. Kata bumi, langit, atuh sama aja. Di saya juga ada Baitullah,
pada zarah ke Baitullah, wa yatufu pada tawaf di Baitullah. Siapa? Al-anbiya'u para nabi, wal mursalun para utusan, wal auliya'u para wali, wal mu'minuna orang-orang mukmin, amatan semuanya pada jarah ke Baitullah. Baitullahnya ada di bumi. Kata bumi. Setelah itu waqalatis sama'u, ngomong lagi, dijawab lagi oleh langit. Kata langit, waqalatis sama'u fil baitul ma'muri yatufu bihil malaikatus samawati wa fil jannati allati hiyal ma'wa arwahul anbiya'u wal mursalina wa arwahul auliya'i was salihina. Oi bumi, kata langit, disaut lagi. Kata bumi, di langit juga ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Para malaikat langit tawaf semuanya di Baitul Ma'mur. Wa fil jannati allati hiyal ma'wa. Di langit juga ada sorga. Sorga daripada seluruh manusia berkumpulnya orang-orang. Ruh-ruhnya para nabi, ruh-ruhnya para mursalin, ruh-ruhnya para aulia Allah, ruh-ruhnya orang-orang yang soleh. Semuanya adalah ada di langit. Atuh bumi ngajawab deui. Cek bumi, waqalatil ardu innas sayyidal mursalin wa khatiman nabiyyin wa habibar rabbal alamin wa afdalul mawjudati alaihim akmalut tahiyatu wa tonna pi wa ajra syari'atahu alayya. Kata bumi, hei langit, kamu baru segitu. Nih, sesungguhnya ada gustinya, rajanya seluruh para utusan, nabi akhir zaman, kekasih Allah yang paling utama yang diadakan oleh Allah adalah Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laolaka antukhlaqal aflak, kalau seandainya Allah tidak menciptakan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan tercipta alam dunia dan seisinya. Kata bumi. Setelah itu bumi setelah ngomong begitu, wa akmalut tahiyati, dan paling sempurna yaitu melaksanakan kehormatan kepada Allah. Watona pi, punya rumah di alam dunia, di bumi. Kata bumi, wa ajra syari'atahu, menjalankan syariatnya. Manusia bisa ke sorga, manusia bisa ke neraka, adalah tergantung orang yang nurut kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dia bakal masuk sorga. Yang tidak nurut kepada omongan Kangjeng Rasul Muhammad, dia bakal masuk neraka. Orangnya itu ada di bumi. Kata bumi. Palamma sami'atis sama'u hada ajajat wa sakatat anil jawabi wa tawajjahat ilallahi ta'ala faqalat ilahi anta tajibul mudtarra idada'aka ana ajaztu an jawabil ardi. Setelah itu langit nggak bisa jawab. Setelah ngomong seperti itu langit nggak bisa jawab. Akhirnya langit mendesak
memohon, sujud kepada Allah, ngomong, ya Rabb, saya kalah jawaban oleh bumi, sehingga saya diam tidak bisa menjawab. Maka sekarang aku madhab kepadamu, memohon kepadamu. Faqalat, ngomong, ilahi anta tajibul mudarra. Engkau adalah yang maha penolong di antara orang yang kesusahan. Engkau adalah maha pelaksana daripada orang permohonan. Idza da'aka, apabila aku bermohon kepadamu, ana ajaztu, sesungguhnya aku ini apes. Kalah bahasa kita mah. Apes daripada jawaban bumi. Itu. Fa'as'alukallahu antas ada Muhammadan ilayya fa'ansarafa bihi kama tasarrafatil ardu bijamalihi. Saya mohon kepadamu, ya Rabb, seperti apa dengan adanya Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihmu. Nah, dia ada di bumi, maka yaitu si bumi bangga. Antas ada. Saya mohon dinaikkan itu Kangjeng Rasul Muhammad, naikin ke langit. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan kemuliaan dan bisa mengimbangi jawaban daripada bumi, gitu. Memohon seketika itu kepada Allah supaya Kangjeng Rasul diangkat ke langit. Itu awalnya. Setelah itu fa'ajaba da'watuha, fa'ajaba da'wataha, diijabah oleh Allah permintaan langit, permintaan langit. Fa'auhallahu ila Jabra'ila, Allah memberikan wahyu ila Jabra'ila alaihi salatu wassalam kepada malaikat Jabra'il fi lailatis sabiati wal isrina, yaitu di tanggal bulan Rajab tanggal 27 min Rajab, daripada bulan Rajab. Itu awalnya. La tastabih hadal lailati ya Ijrailu, la taktabid arwaha hadhil lailati. Hei Jibril, malam ini, mulai hari ini kamu jangan baca tasbih, diam malam ini. Hei Mikail, la taktabid, kamu jangan mengambil ruh pada malam ini. Pokoknya mah di stop aja. Pokoknya di stop. Malaikat Jibril tanggal 27 dicegah baca tasbih. Malaikat Israil dicegah untuk mencabut nyawa. Kira-kira malam itu mah aman. Nu paeh beureunya. Atuh dicegat kabeh. Cek Allah. Israil, pokoknya malam ini mah prek nyabut nyawa. Aman nu paeh penting eta mah kira-kira. Nah, faqala Jabrailu alaihi salatu wassalam, maka berkata kata malaikat Jibril, ja'atil kiamatu. Ya Rabb, saya tidak boleh baca tasbih. Israil tidak boleh mencabut nyawa. Ja'atil kiamatu, apakah ini bakal datang kiamat malam ini? Gitu. Kata malaikat Jibril. Kaget. Faqala la ya Jabrailu, lakin idhab ilal jannati. Kata Allah, la atuh moal engke kiamat mah. Kalau orang manusia di alam dunia udah tidak punya anak, udah enggak beranak, baru itu tandanya kiamat. Atuh imam masih ting projol, bener. Nah, bos ada saya masih neuk nambah deui 3 deui tah. Atuh jauh keneh ieu mah.
kiamat mah. Nah, cuman tanda-tandanya sudah ada tuh. Lakin idhab, tidak, bukan mau kiamat Jibril, tapi kamu idhab ilal jannati, kamu berangkat ke sorga. Nah, wahud atau wahudil buroko, ambil buruk ke sorga. Berangkat malaikat Jibril bersama malaikat Mikail ke sorga. Idhab bihi ila Muhammadin, kalau bisa mah bawa kemana? Yaitu ke sorga, ngambil buruk. Akhirnya dibawa kemana ya Rob? Ila Muhammadin, bawa ke Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke sorga, ngambil buruk. Sampai di sorga, waro'a arba'ina alpan. Pas nyampe ke sorga, malaikat Jibril ngelihat buruk ada arba'ina alpan, ada 40.000 buruk. Ada 40.000 buruk ngampar di sorga. Itu buruk di sorga, ada yang lagi makan, ada yang lagi minum. Di kekebonan sorga ada yang lagi bercanda, ada yang lagi kawin, ada yang loncat-loncatan. Pas begitu, itu si borok, ada satu borok, nengkluk aja kepalanya. Nengkluk kepalanya, dideketin oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Hei borok, teman kamu kenapa? Ada yang lagi SMS-an, ada yang lagi video call, ada yang lagi bermacam-macam. Ada lagi teman kamu tuh yang lagi bercanda, yang lagi makan. Tapi kenapa kamu diem aja?" Maka dijawab oleh si Buraq. Kata si Buraq, sebenarnya begini. Wa ala jabhatihim ismu Muhammadin. Ada satu buruk yang lagi ngeluk, di jidatnya itu ada nama Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di jidatnya itu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waro'apihim burokon. Nah, akhirnya si buruk dideketin oleh malaikat Jibril. Nah, akhirnya setelah dideketin oleh malaikat Jibril, payabki tansilu min ainihi, sedih bahasa kita nyaman. Buruk, kata malaikat Jibril, teman kamu pada ketawa. Ada yang lagi bermacam-macam. Kenapa? Kamu bahasa kitanya mengeluh, kepalanya sedih sambil netesin air mata. Setelah itu barulah si buruk itu ditanya sambil nungkulin matanya. Faqala Jabrailu, malaka ya buroku? Kamu kenapa si buruk? Nah, qala ya Jabraili, ya Jabrailu, malaikat Jibril, anna sami'tu mul arba'ina alpasanatin. Saya dari semenjak diciptakan oleh Allah, yaitu 40 tahun lamanya. Ismu Muhammadin, ini yang namanya Muhammad yang dicatat di jidatku ini, saya kesemsem sehingga sakit biqalbi dalam hatiku, yaitu kangen dengan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga selama 40.000 tahun saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu yang saya pikirkan selama 40.000 tahun. Tuh, buruk. Akhirnya setelah itu barulah
Biqalbi yang ada di hatiku ini muhibbatin kasengsen bahasa kita nyaman. Sohibu hadal ismi dengan apa yang ada di dalam namanya yang ada di jidatku. Seperti apa orangnya? Akhirnya setelah itu kata malaikat Jibril, kalau bahasa orang Mengger mah, kabeneran dia. Kekurang temanya kabeneran. Hayu geus ngilu jeung aing, gitu cek bahasa orang nama. Kabana Jibril ngilu pokona mah. Dibawa oleh malaikat Jibril setelah sampai yaitu kemana? Ke Hijir Ismail. Sampai ke Hijir Ismail dibawa yaitu Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mudtaji'an bainar rajulaini. Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sedang tidur miring. Bainar rajulaini di antara dua lelaki. Siapa? Ki Hamzah dan Ki Ja'far. Tuh. Ki Hamzah dan Ki Ja'far. Akhirnya datang malaikat Jibril. Setelah datang malaikat Jibril, Kangjeng Rasul dibawa ke air Zam-Zam. Dibelah dadanya sampai ke bawah pusar. Dari bawah tenggorokan sampai ke atas pusar dibelah. Dikeluarin kotoran Kangjeng Rasul. Nah, setelah itu yang ngurus, yang nyuci adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail adalah kenek. Tahu kenek? Malaikat Jibril mah tukang, malaikat Mikail mah kenek. Tukang ngambil air Zam-Zam, bawa bokor, bokornya bokor emas. Kata kita mah setelah dibelah oleh Kangjeng malaikat Jibril. Itu. Berangkat ngambil air Zam-Zam, bitostin min ma'i Zam-Zama. Ambil air Zam-Zam. Berangkat, dicuci, dikeluarin kotoran-kotorannya. Apakah dengan Kangjeng Nabi Allah Muhammad SAW dikeluarin kotorannya Kangjeng Rasul kotor? Tidak. Apakah Kangjeng Rasul umpama dikeluarin kotorannya apa Kangjeng Rasul punya dosa? Tidak. Karena Kangjeng Rasul mah sudah dimaksum. Tuh. Akhirnya berangkat dengan 3 kali balikan. Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul dikumbah. Malaikat Jibril yang nyuci, malaikat Mikail yang tukang ngambil air Zam-Zam. Setelah itu barulah Kangjeng Rasul ditaburi di dalam dadanya kehikmatan, keilmuan, keyakinan, diisiin. Makanya Kangjeng Rasul mah apapun ya, walaupun Kangjeng Rasul adalah tidak bisa nulis, tapi Kangjeng Rasul paling pintar sealam dunia. Tuh, Kangjeng Rasul. Kenapa? Ilmunya langsung dari Allah diisiin ke dadanya. Wayakinan, dengan keyakinan diisiin ke dalam Kangjeng Nabi. Terus setelah itu dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril dengan izin Allah rata. Nggak kayak operasi di alam dunia, udah hanya pada keriput. Kangjeng Rasul mah rata, tidak ada bekas. Beres selesai baru didatangkan buruk. Begitu datang buruk, maka buruk itu kaget. Datang Kangjeng Rasul malah uncla-anclek. Tahu uncla-anclek? Nah, loloncatan. Itu. Uncla-anclek eta mah bahasa Cadasari teh mah. Kuncla-anclek. Beres seketika itu malaikat Jibril kesel, dipegang jambulnya oleh malaikat Jibril. Nah, kata malaikat Jibril, ya buroku, ala tastahi marokibaka. Burok, pegang jambulnya. Hei burok, kamu tidak malu
Tidak ada lagi manusia yang paling mulia di alam dunia dan bakal naikin kamu ini. Nggak bakalan ada buruk yang bakal dinaikin orang yang paling mulia di alam dunia. Padahal mah bukan buruk itu, salah paham antara malaikat Jibril dengan buruk. Buruk mah ke situ uncelaan celek bunga, disangka malaikat Jibril mah ogah. Gitu. Akhirnya itu buruk saking malunya ke malaikat Jibril serta malu di hadapan Kangjeng Rasul, atuh itu buruk ngucur keringetnya. Ngucur keringetnya. Nah, begitu ngucur keringetnya baru diem itu buruk. Naiklah Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk itu menyimpan kakinya di mana ngelihat ujung penglihatan kakinya buruk, di situ menyimpan telapak kaki. Bret ke Cirebon, di Cirebon sampai Salangkah. Bret ngelihat ke Surabaya lah Santulangkah. Itu. Buruk itu kalimatnya daripada barkun. Tahu barkun? Kilat. Jadi sakilat. Bret ke Cirebon, bret ke Surabaya. Oh beres tuh mah. Atuh orang lamun naik buruk ka Mekah ya Jusul Haji Hair, bret nyampe. Nah paling cek hajar, Ustad Asrori iraha daftarna cenah. Sakali ngalangkah nyampe ka Mekah. Itu buruk. Nah itu. Kacikane mah itu mah salerekan doang tuh mah. Nah. Di mana di perjalanan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan orang yang lagi mukulin kepalanya. Dibenturin kepalanya. Setelah dibenturin pecah, darahnya bercucuran. Sedangkan itu mengalir darahnya lir ibarat walungan yang mengalir darahnya. Dibulatkan kembali oleh Allah, dibenturin lagi, hancur berantakan, poloknya kalaluan. Sambil berteriak, ya wailahu, ya sabawaruhu, aduh nalangsanya, aduh hancurnya, aduh ruksaknya. Dibulatkan kembali, dibenturin lagi, hancur lagi berantakan, poloknya pada keluar. Nonton bahasa Jakarta polok. Otak. Otaknya berantakan. Nah setelah itu baru oleh Allah yaitu Kangjeng Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Jabrail, ya Jabrail, mahada. Bahasa orang mah ye Jibril. Eta jelema naon di alam dunia nah kos gitu disiksa ku Allah. Atau dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, hada ummatuka. Itu adalah umatmu. Tapi la tatasaqqaluna ru'usahum annis salatil maktubati. Kenapa yang begitu? Dia itu pokoknya mah orangnya tidak mau sujud. Berat tatasaqqaluna ru'usahum anis salatil maktubati. Berat kepalanya, enggak mau salat di waktu. Sampai kapan itu Jibril? Ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat. Tuh. Sampai hari kiamat. Itu orang yang meninggalkan salat diketemukan oleh Allah. Tah eta mah batuk. Beres selesai. Berangkat lagi. Ada lagi orang yang lagi makanin daging. Heran. Daging ada yang mateng, wangi, disingkirin. Daging yang bau busuk dimakanin. Habis lahap, bari jeung loba bilatung. Bingung. Kata Kangjeng Rasul, Bril, ada lagi. Itu orang aneh
yang mateng, sate ada, bener, soto ada. Kenapa daging busuk dimakani? Tuh, dijawab oleh Kang Malaikat Jibril, hada ummatuka, itu adalah umatmu Muhammad. Kenapa begitu? Pamajikan boga, bener? Malah ke kali jodoh. Geus eueuh kali jodoh nagenya. Itu Masya Allah. Yang begitu. Jalan lagi, ketemu dengan orang yang ngengser perutnya ke bawah, diseret-seret perutnya. Nah, nanya lagi Kangjeng Rasul, Jibril, umat apa itu? Itu umatmu Muhammad yang di alam dunianya akilir riba, orang yang tukang makan riba. Perutnya ngengser ke tanah. Nah, ada lagi bertemu dengan seorang wanita. Itu memeknya tuh. Kagok dia ngomong ayo. Barangnya itu segede gunung Uhud. Barijeng bau ngaluarkeun cairan busuk. Ada lagi lelaki, panjang dari masyrik ke maghrib. Orang mau udah nyampe jalan ke sono, dia mah ayo ngandar-ngandar si Dasim aja. Si Dasim dikandar-kandar, panjang punya lelaki. Nah, barijeng bau. Malaikat Jibril ditanya, Jibril, umat apa itu? Umat kamu Muhammad, perempuannya yang gak bisa ngejaga kehormatannya, lelakinya adalah cengkir. Nah, bahasa kitanya mah gitu. Nah, lamun ngaceng minggir, gitu tuh bahasanya. Itu umat kamu Muhammad di alam dunianya. Nah, yang begitu tuh. Akhirnya selesai di mana? Sampai ke Masjidil Aqsa. Barulah dari Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul naik ke langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, sampai langit ke-6, langit ke-7. Dari langit ke-7 barulah bersama malaikat Jibril. Jibril, kita ke aras. Muhammad, kalau ke aras sampai ke Sidratul Muntaha, itu mah bukan bagianku. Kata Kangjeng Nabi iri. Cemburu bahasa kita aja masalah paham. Bril, dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita bareng. Kenapa selagi kita mau ke arah ke Sidratul Muntaha, kamu tidak mau? Nah, Muhammad, saya sebenarnya di langit pertama, kalau enggak bawa kamu, atau saya udah ditepak sama langit penjaga langit pertama, atau saya jatuh ke bawah. Karena saya bawa kamu, maka kamu saya dihormat juga. Nah, ditanya Pak, siapa yang datang? Saya Jibril. Diomelin Jibril. Berani-beraninya kamu Jibril datang ke ngetuk pintu langit pertama. Saya bawa Rasulullah Muhammad. Baru marhaba, bahagia amat ketemu dengan Nabi akhir zaman. Bahagia amat ketemu dengan Nabi awal zaman. Bahagia amat yaitu Nabi yang diciptakannya nurnya oleh Allah menjadikan alam dunia dan seisinya. Baru diterima. Malaikat Jibril mah ngikut. Kalau seandainya tidak bawa engkau aku Muhammad di langit pertama, aku sudah ditolak. Nah, sampai langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh ditunda malaikat Jibril.
Begitu sampai ke aras, maka bertemu dengan satu nur cahaya, iltiqa'u rabbih, yaitu diketemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mendapatkan oleh-oleh rukun Islam, yang kedua rukun iman. Baru di antara rukun Islam dan rukun iman adalah isinya salat. Itu akan bubar rukun iman dan rukun Islam kalau tidak ada di tengahnya ada salat. Makanya orang yang tidak salat mah itu adalah kufur. Datang, ya Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu, yaitu salat sehari semalam 50 waktu. Sehari semalam 50 waktu. Orang lamun dibere 50 waktu, orang mau bisa nyeun anak-anak acan. Oh, 50 waktu. Sakedeung dohor, sakedeung bedug deui, nu kumaha coba? 50 waktu sehari semalam, sedangkan sehari semalam itu 24 jam, kalikan dengan 50 waktu berapa? Setengah jam sekali. Nah, Kangjeng Rasul tidak menolak setelah itu. Karena apa? Kangjeng Rasul mah diisi waktu di bawahnya itu sebelum naik ke langit pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh oleh malaikat Jibril, diisikan Hilman dan Aris. Ya, Hilman dan Aris. Makanya Kangjeng Rasul mah mau diapain nggak pernah marah. Tuh, Kangjeng Rasul ngelihat cucunya yaitu sedih, maka dia berangkat ke kebun. Akhirnya dia kuli di orang mana? Ya orang di negeri Tikrit. Nimba Kangjeng Rasul, nyemplung tibanya ke bawah. Diomelin Kangjeng Rasul sampai diinjak tangannya berdarah. Kangjeng Rasul tidak pernah melawan. Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Muhammad, kamu sampai mengeluarkan darah. Apa akan aku gulung manusia ini dengan harta kormanya? Apa kata Kangjeng Rasul? Jangan Jibril, biarkan saja. Kita doakan dia biar beriman kepada Allah. Coba kalau Ustaz Aas dibedog dia ku aing, tengah deuleu dia kana aing urang mana aing yo? Pasti nama gitunya. Karena Kangjeng Rasul mah Hilman. Nah, Aris ramah tamah. Kangjeng Rasul akhirnya turun bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Setelah ditanya, Muhammad, ya Tuhan, ketemu dengan Allah? Ketemu. Dikasih apa? Oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Salat. Berapa waktu? 50 waktu. Itu yang diwajibkan. Muhammad, 50 waktu itu bukan sedikit. Umat kamu mah kecil-kecil. Umat saya gede-gede. Sehari semalam 1 kali pada males. Tuh. Naik lagi minta ke Allah. Minta keringanan. Naik Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas, menitipkan salam dari Nabi Allah Ibrahim, maka dikurangi 45 waktu sehari semalam. Turun lagi, ketemu lagi dengan Nabi Allah Ibrahim. Berapa Muhammad? 45 waktu Tuhan. Waduh Muhammad, naik lagi, minta dikurangin ke Allah. Naik lagi, yaitu Kangjeng Rasul Muhammad bertemu lagi dengan Allah, dikurangin lagi 40 waktu. Dikurangin, balik lagi ke Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, Muhammad, 40 waktu itu susah. 5 waktu geh ayeuna mah jelema subuh teh loh. Bener? Asar kasorean, dohor kaberangan, subuh hees keneh.
Waduh. 40 waktu Muhammad minta lagi ke Allah, berangkat lagi ke Allah. Dikurangin lagi 5 jadi 35 waktu. Datang lagi kata Nabi Ibrahim, Muhammad, 35 waktu itu banyak. Naik lagi ke atas, minta dikurangin. Naik lagi Kangjeng Rasul ke atas, minta dikurangin 5. Akhirnya 5, 9 kali naik Kangjeng Rasul ke atas, barulah sisanya 5 waktu tuh. Urang meminta tolong kakarake sakali ya Rob, berikanlah rezekiku, lancarkan usahaku, ringankan kerjaku, teu dibere jigi sukna geus eueuh teu menta deui. Oh gitu. Tuh. Kangjeng Rasul mah sampai 9 kali kepada Allah. Buat siapa? Buat umatnya. Tuh. Urang maka karakter maca sholawat 100 kali sawaktu, jalma anu maca sholawat 1 kali sawaktu, maka ku Allah diberikan rizki kalmator. Lir ibarat hujan. Baca sholawat 100 kali, jigi sukna nagih hutang jebol. Teu manjur cenah sholawatna Ustaz Ahas. Urang mah cek amail aing balik bae cenah kalebak wangi deh. Salawat mah salawat. Nah, Kangjeng Rasul amanah. Beres Kangjeng Rasul, akhirnya sisanya cuman 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Akhirnya turun Kangjeng Rasul ke Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, Muhammad berapa? 5 waktu Tuhan. Waduh, banyak, minta lagi. 5 waktu itu banyak Muhammad. Umatku gede-gede, tinggi-tinggi. Sehari semalam disebut Nabi Isa waktunya adalah setiap 4 rakaat sujud kepada Allah. Waktu Isa surup mega. Peting doang ge. Pugu di atau hirah ge pugu mah. Daerah mah gede. Giliran salat Isya mangan aya salaris. Bener? Ieu mah Kangjeng Rasul. Nabi Allah Isa ieu mah gitu. Udah kalau begitu Muhammad, udah kamu turun. Di mana turunnya? Yaitu ke Masjidil Haram, berkumpul di situ pamannya Abu Jahal semua turun di situ. Sampai ke situ lagi ngobrol-ngobrol nyeletuk. Pertama Abu Bakar Siddiq masuk Islam seketika Kangjeng Rasul pulang Isra Mi'raj. Ngobrol kieu nyeletuk. Cenah, paman, abdi baru sampai dari mana, Mad? Itu. Habis Isra kemana? Aqsa. Terus Mi'raj kemana? Ke langit. Geger dari situ denger. Kamu Mi'raj ke langit, Man. Iya. Bukannya tadi kamu habis Isya sama saya di sini, kok kamu sampai ke Masjidil Aqsa? Oh. Terus kamu ke langit, kapan perginya lu, Mat? Akhirnya Kangjeng Rasul seketika itu ditanya, Mad, coba kamu ngomong apa Tuhan? Kamu ini bener apa enggak sih? Itu bahasa kita nyama. Gitu. Disangkanya Kangjeng Rasul edan. Pas begitu Kangjeng Rasul ngomong, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja saya naik sampai ke langit pertama, ke-1 sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Hah? Lu lebih edan, Mad. Itu kata pamannya. Lu lebih edan, Mad. Akhirnya Kangjeng Rasul suruh ngangkat kakinya. Mad, coba kaki kamu angkat sebelah. Angkat oleh Kangjeng Rasul. Mad, coba angkat satu lagi. Atuh nggak bisa, paman. Nah, lo. Kamu bisa ke Masjidil Aqsa, kamu bisa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, ngangkat kaki 2 aja lu gak becus. Nah, akhirnya di situ Abu Bakar Siddiq yang pertama meyakinkan, disebut Abu Bakar Siddiq, yaitu Siddiq itu benar, meyakinkan Kangjeng Rasul, yakin saya percaya sama kamu, man.
Siapa yang macam-macam sama kamu? Akhirnya ngambil pedang, ditebas orang yang tidak percaya kepada Kangjeng Rasul. Turjaun. Innalillah, mati seketika itu. Nah, setelah itu barulah perjalanan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan pesan dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Tapi hikmahnya, walaupun kita menjalankan sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi dilalahnya dan hakikatnya sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.